guys, sekarang kita lagi dalam perjalanan. Kita mau ke Bali. Ini pertama kalinya kita juga akan keluar kota. Ya kita tahu lah sekarang situasi kan kita lagi susah jalan-jalan. Tapi akhirnya penerbangan dibuka lagi dan emang kita ada kebutuhan ke Bali karena emang untuk hunting, mau hunting tanah. Titi baru pertama kali juga ya ke airport. Iya, ini aku terakhir bulan Maret itu pulang dari Jogja, buru-buru dan masih meraba-raba seperti apa pandemi kali ini. Dari Jogja, dari syuting film Jelangkung, dan habis itu aku nggak kemana-mana lagi. Kalau nggak benar-benar mendesak banget, aku nggak berani keluar. Jadi aku masih deg-degan. Dan di situasi new normal ini, meskipun kalian bisa terbang, tapi kalian mesti punya banyak syarat gitu, syarat-syarat yang baru. Yang pertama adalah bahwa kalian harus punya tes kesehatan bahwa kalian bebas dari COVID-19. Nah, itu bisa kalian dapatkan di rumah sakit. Checklist barang-barang yang harus kita bawa, ya pertama tentunya masker ya. Masker kemana-mana udah harus pasti kita bawa. Bisa face shield juga tambahannya, biar lebih aman lagi. Terus kita harus bawa hand sanitizer, bawa tisu basah. Kalau aku sih lengkap banget, sampai aku bawa sinar UV juga, sama buat pegangan pintu tuh ada alatnya segala macam. Paling yang jelas bawa sabun juga, bisa untuk sabun cuci tangan nanti kalau ketemu tempat cuci tangan gitu, kayak gitu. Pokoknya kalian ikutin aja, nanti kita akan kasih lihat gimana sih sebenarnya di keadaan new normal ini. Kalau misalnya mau jalan-jalan gitu, nanti kita akan kasih lihat semuanya, kalian bisa lihat. Sekarang kita lagi OTW ke airport. Jangan lupa juga bawa vitamin ya guys, biar kalian bisa stay fit terus, oke? Sekarang kita udah nyampe di airport. Airportnya kelihatan emang sepi banget. Kita di Terminal 3. Tiap pintu ada 5-6 pintu dibuka. Kali ini pintunya cuma satu aja yang dibuka, supaya orang bisa lebih fokus melalui satu akses, dan di situ nanti akan dicek semuanya mengenai surat kesehatan dan lain sebagainya. Tuh, kelihatan airportnya sepi banget. Kalau udah lewat proses pengecekan dokumen bebas COVID, sekarang kita bisa langsung check-in. Syarat yang dibutuhin saat ini hanya itu aja. Yang penting kalian punya surat itu, bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu check-in. Sekarang tinggal masuk lounge, nunggu pesawat. Lantai M, nih diinjek sekarang. Jadi safety. Jadi liftnya udah dilengkapi dengan touchless button. Tadi kan aku waktu lagi nyerahin surat dokter, aku disuruh download aplikasi e-hack. Nah ini aku baru bisa download, dan kita mau open Indonesia Health Alert Card. Nah ini aku harus isi dulu nih. Jadi aplikasi e-hack ini adalah versi aplikasi dari kartu kesehatan manual yang biasa kita isi-isi gitu ya, pakai kertas kita centang, pernah ke negara mana aja, udah ada keluhan penyakit apa aja. Nah ini mungkin gunanya untuk nanti kalaupun terjadi sesuatu, kita bisa di-track, kita bisa dikasih tahu bahwa oh di penerbangan yang ini mungkin mudah-mudahan jangan sampai ada yang positif, nanti kita bisa dikasih tahu supaya kita bisa cek juga. Oke guys, sekarang kita udah tinggal nunggu pesawat aja, tinggal boarding. Kalau kalian lihat dari tadi, banyak form yang harus diisi, data ini itu, banyak pemeriksaan itu, dan kita harus menyiapkan banyak dokumen. Tapi itu semata-mata untuk kebaikan kita semua, karena di masa new normal ini ya, kalau ingin berpergian ya, aturan dari pemerintah seperti itu, jadi sebaiknya kita ikutin. Jadi lebih alert juga, misalnya amit-amit ada yang positif, kita nanti bisa dikasih tahu. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini gue lagi pakai jersey tulisan AIA. Gue ingin ngasih tahu bahwa gue dan Titi saat ini kita didaulat sebagai brand ambassador dari AIA Indonesia. Ya kita bangga, kita senang banget gitu ya, karena dengan ini kita turut membantu untuk menyuarakan agar jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik. Belum masuk boarding, untuk terakhir kalinya dokumen rapid test dicek sekali lagi. Jadi total dokumen rapid test ini udah dicek sebanyak 4 kali. Cukup ketat ya guys, seru ya. Biar kita lebih ngerasa secure lagi sama semuanya. Terutama yang parnoan-parnoan kayak aku. Seru banget, excited banget yang pastinya. Udah gak sabar. Langitnya biru banget. Tadi jaketnya juga udah dicopot, semua udah disemprot-semprot, aku udah tenang semuanya.
Seru sih, maksudnya akhirnya jalan-jalan lagi. Tapi tetap semuanya teman-teman, biar kita aman dan damai ke Balinya harus sesuai dengan protokol yang ada. Jangan lupa, jangan ke tempat yang bergerombol atau berkerumun banyak orang itu nggak usah dulu. Dan selalu siap hand sanitizer. Dan yang penting juga, kalian sebisa mungkin punya proteksi diri, proteksi keluarga, supaya dalam keadaan apapun tuh jadi ekstra tenang. Contohnya seperti kita jalan-jalan di sini karena kita punya proteksi, ya kita ekstra tenang jalan-jalannya. Betul guys, sekarang kita saatnya untuk cari makan. Hey guys, kita udah sampai di villanya. Yuk masuk sini. Kita masuk ke villanya. Ini ada powder room di sini. Ini adalah ruang tamu dan ruang kerjanya. Ini meja makannya sama dapurnya. Terus view-nya dong, berasa di hutan guys. Aku seneng banget. Suami lagi ngapain? Lagi mau Zoom meeting. Kerja tetap ya. Nggak di mana tetap kerja guys. Tempat santainya kita guys. Nah guys, kenapa aku sama Tian seneng cari tempat yang terpencil? Karena lagi di tengah-tengah pandemi gini, kita nggak mau yang terlalu rame. Dan lebih enaknya lagi, ini tuh di daerah Uluwatu, jadi ada best beach-nya. Dan kita pengen ke pantainya. Aku udah nggak sabar banget pengen lihat laut, pengen megang pasir, pokoknya pengen lihat sunset semuanya lah pokoknya. Ini menuju kamar, ini ke kamar atas, ini ke kamar bawah. Suami suka ngomel kalau istri minta ditemenin. Lagian takut. Kita ngapain guys? Lagi naik lift. Kita mau ke beach-nya. Do you think about the things we used to do? Dan aku senang banget di sini, staffnya juga ngikutin protokol, jadi kitanya juga ngerasa secure dan aman. Saatnya kita have fun sama Tian. Sepanjang 4 bulan itu bener-bener everyday sama anak-anak segala macam, jarang ada waktu berdua ya, yang paling dinner aja sebentar. Sekarang kita bulan madu lah gitu. Well, why didn't you call? Alhamdulillah banget masih dikasih kesempatan untuk bisa melihat keindahan Bali. Ikutin terus YouTube Titi dan Tian. Ini dia pantainya guys. Sudah di daerah Ubud, daerahnya seger banget, banyak hutan-hutan, banyak sawah, banyak macam-macam. Kamu rencananya mau ngapain yang kesini yang? Jadi kita sekarang lagi ke daerah Ubud, kita ke daerah Bukian, desa Bukian. Kita lagi mau hunting tanah untuk Papa. Soalnya Papa dari dulu udah pengen selalu punya tempat tinggal di Bali gitu ya, udah orang tua, pengen lebih tenang. Ya kita pikir Ubud kayaknya bagus, dan ya kita sekarang lagi mau cari tanah yang bentuknya sawah, yang luas, yang besar. Jadi sana nanti bisa dibangun rumah yang nggak terlalu besar, rumah kecil, dan tetap bisa ada sawahnya untuk bercocok tanam. Ya mudah-mudahan aja kita bisa mendapatkan good deal ya yang ya. Ya di masa-masa sekarang ini emang banyak orang lagi butuh cash gitu ya di masa pandemi ini. Jadi kalau misalnya kita rajin, kita telaten, kita cari tanah, kita bisa dapat good deal. Dan sekarang nih gue lagi mau ketemu sama Pak Jeffrey, karena Pak Jeffrey itu adalah orang yang di Bali yang banyak bantu gue untuk urusan properti, dari cariin villa, bangun villa Juna, cariin tanah, dan segala macamnya. Nah Pak Jeffrey nih hari ini udah ada beberapa tanah yang akan kita survei dan akan kita lihat. Jadi ya gue juga penasaran banget seperti apa. Ikutin terus guys. Challenging banget sih nyetirnya. Ini yang dulu ditaksir daerah sini. Sawah guys. Itu Pak Jeffrey. Oh gitu. Bawahnya apa?
Terus Parit bawah. sana itu ada kayak sungai kecil sana. Sungai kecil. Itu bisa lihat ya? Bisa. Ya. Pos itu Sampai ya? sana ya. Enggak, nih. Pura, apa? Enggak. Ya, itu masih. Nah, itu. Oh, jadi udah nggak repot nguruk ya? Guys, mari kita turun. Horor juga nih. Tian sampai sana, gue nggak berani. Ya, hampir gue kecebur. Nggak terlalu jauh banget dari penduduk sih. Masih ada beberapa perumahan di sana. Duduk di sini, yoga, santai. Oke juga sih. Terus bisa main ke lembah di bawah sana. Tanahnya itu dari sini sampai ke sawah itu. Dia tuh teksturnya agak begitu tuh, panjang. Dan kita udah ada tanah yang padatnya nih. Sekitaran sini bisa untuk rumah kecil sampai ke sini. Nih, jadi bisa 2 tingkat. Jadi tanahnya sebenarnya bagus guys. Ini sawah dan kalau bisa kita lihat bawahnya nih, ini udah keras. Tuh, jadi udah bukan sawah yang lagi jalan. Jadi kurang lebih udah bisa siap langsung dibangun. Sebelah-sebelahnya view-nya kayak gini. Ini sih mantep banget sih. Ya kan? Modelnya berundak-undak. Jadi nanti di sebelah atas itu bisa kita bangun rumah, terus turun ke bawah, pelataran, halaman, bisa buat tanam-tanam segala macam. Dan sekarang kita akan lihat yang tanah keduanya deket banget dari sini, paling cuma nggak nyampe semenit tadi naik mobil. Kita lanjut ke sawah lagi. 33,6. Coba lihat, Pak. Sama kayak situ. Kurang lebihnya sama ya. Oke, ini lebih kotaknya. Dan Kalau yang di sini dia nggak terlalu sawah, tapi bentuknya lebih kebun dan bawahnya lebih keras. Dia udah rata semua. Guys, sekarang kita lanjut untuk melihat tanah yang ketiga di daerah Tegal Alang, sekitar 20 menit dari lokasi yang Ubud Desa Bukian tadi. Nah, ini ada tanah lagi nih, makanya kita lihat aja. Oke, kalau yang ini masih sawah banget nih. Masih jauh sih masuk sana. Jadi ternyata jalannya masih jalan kecil dan buat motor doang. Nah, kayak gini nih. Wah, ini sih masih natural banget nih. Masih sawah banget, sawahnya masih sawah basah dan jalanannya masih kecil. Oke guys, ternyata yang masih bagus masih yang pertama, yang kedua, ketiga nggak gitu oke. Dan sekarang kita lapar. Aku pengen makan. Makan di mana yang? Karena kita lagi di Tegal Alang, jadi kita makan aja di Tegal Alang. Kita cari tempat makan. Sekarang kita lagi ada di Tegal Alang. Nah, kalau aku dipanasin dulu makannya. Aku masih rada-rada jaga-jaga. Kalau Tian langsung tuh. Ini aku panasin, guys. Padahal itu juga sebenarnya abis baru dimasak juga, tapi dipanasin lagi. Jaga-jaga istri. Aku bawa rice cooker kecil. Jadi dimasukin semua dalam sini, guys. Tuh. Bentuknya jadi nggak beraturan. Yang penting hatiku beraturan. Enak, pokoknya bebek goreng nggak pernah salah. Oke guys, tadi kita udah hunting, kita udah ke 3 lokasi seperti yang kalian lihat. Pertama, sawahnya bagus, jalannya aksesnya bagus, besar, dan view-nya juga bagus. Yang kedua, oke. Nah, yang ketiga itu aksesnya masih nggak bisa dilaluin mobil, itu cuma jalan motor karena itu masih jalan subak dan ternyata lokasi sawahnya juga masih di belakang lagi. Jadi kelihatannya yang ketiga kita akan coret, nggak akan kita ambil. Tapi mau ada beberapa lagi kan yang mau dilihat besok-besok? Ya, nanti kita rencana masih akan ada beberapa lokasi lagi yang akan kita hunting ya. Mudah-mudahan lokasinya bagus, sesuai dengan keinginan kita lah. Dan yang pastinya saat break time ini, saat kita lagi cari tempat lunch, kebetulan kita dapat tempat yang bagus banget ya, yang di Tegal Alang ini. Pemandangannya bagus, jadi aku tuh ada variasi selain tadinya di rumah aja, jadi lumayan bisa menghirup udara tenang. Dan yang pastinya aku juga jadi lebih ekstra tenang karena kemarin kita baru aja beli asuransi AIA. Kita baru beli produk baru yaitu asuransi AIA dengan Riders PHS Extra. Nah, kalau misalnya kalian punya PHS Extra, kalian akan dapat kartu seperti ini. Jadi ada tulisannya Premier Hospital and Surgical Extra. Nah, benefitnya apa? Pertama adalah perlindungan yang ekstra tenang tentunya, kamar private,
satu kamar dengan satu tempat tidur sendiri dan juga kamar mandi dalam. Kemudian total perlindungan sampai 65 miliar. Dan juga ada pilihan konsultasi dan perlindungan di seluruh dunia. Dan seperti kalian tahu, kita sekarang hidup di negara Indonesia, di negara tropis. Jadi penyakit-penyakit dari negara tropis seperti demam berdarah, malaria, chikungunya itu sudah tercover semua. Dan yang punya keluarga, kayak kita punya 2 anak juga, kalian bisa ikut family plan supaya ekstra tenang, keluarga kalian akan tercover semua. Pokoknya kalian ikutin terus. Besok rencana kita mau ketemu Jung Yat, orang landscape yang akan bantu untuk ngedesain landscape rumah baru kita. Seperti apa, pokoknya ikutin aja terus.